Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu yang berjudul tautomerisasi ketoenol dan adisi polar terhadap karbonil. Next. Sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 4 ada 3 pemateri. Yang pertama itu ada Lia Mardiana Nasution, ada Lydia Mutiasari, dan ada Mainovitasari. Next. Baiklah, langsung saja ke inti pembahasan yang akan dijelaskan oleh Saudari Lia. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tautomerisasi ketoenol. Tautomerisme ketoenol merujuk pada kesetimbangan kimia antara bentuk keto atau suatu keton atau aldehid dan bentuk enol atau suatu alkohol. Bentuk keto dan enol dikatakan saling tautomer. Isomerisme dapat dikelompokkan sebagai tautomerisme. Nah, dapat kita lihat pada slide itu adalah reaksinya. Tautomerisasi adalah isomer-isomer yang berbeda satu dengan lainnya hanya pada posisi ikatan rangkap dan sebuah atom hidrogen yang berhubungan. Next. Rasio tautomer tergantung pada beberapa faktor meliputi yang pertama temperatur, yang kedua pelarut, dan yang ketiga pH. Pasangan tautomer yang umum adalah yang pertama keton dan enol, misalnya aseton atau tautorisme ketoenol, yang kedua amida dan asam imidat, misalnya selama reaksi hidrolisis nitril, yang ketiga laktan dan laktin. Sebuah tautorisme amida asam imidat pada cincin heterasiklik, misalnya pada nukleobasa guanina, timina, dan sitonina. Yang keempat, enamina dan imina. Yang kelima, enamina dan enamina. Misalnya selama reaksi enzim yang dikatalisasi oleh peridoxalifase. Next. Nah, tautomerisasi reaksi adisi. Reaksi adisi merupakan reaksi penggabungan dua atau lebih molekul menjadi sebuah molekul yang lebih besar dengan disertai berkurangnya ikatan rangkap dari salah satu molekul yang bereaksi akibat adanya penggabungan. Reaksi adisi terjadi dari ikatan tak jenuh atau ikatan rangkap menjadi ikatan jenuh. Molekul tak jenuh dapat menerima tambahan atom atau gugus dari suatu pereaksi. Next. Tautomerisasi dikatalisi oleh yang ada dua. Yang pertama basa. Basa meliputi deprotonasi. Yang kedua pembentukan anion yang terdelokalisasi, misalnya enolat. Yang ketiga protonasi pada posisi yang berbeda pada anion. Untuk asam, yang pertama protonasi, yang kedua pembentukan kation yang terdelokalisasi. Yang ketiga deprotonasi pada sebuah posisi yang berbeda pada kation. Perlu diketahui bahwa bentuk keto dan bentuk enol dari suatu senyawa adalah molekul-molekul yang berbeda. Ada beberapa jenis tautomerisme. Yang pertama, tautomerisme prototropik. Yang kedua, tautomerisme anular. Yang ketiga, tautomerisme rantai cincin. Dan yang keempat, tautomerisme valensi. Next. Mekanisme reaksi adisi pada senyawa karbonil. Gejala momen dwikutub ditunjukkan pada senyawa karbonil karena atom oksigen pada gugus C berikatan rangkap 2 dengan O lebih elektronegatif daripada atom karbonnya. Untuk reaksinya dapat kita lihat pada slide. Next. Struktur dan kereaktifan. Pada umumnya, senyawa karbonil bereaksi dengan nukleofil sebagai berikut. Reaksinya kita lihat pada slide. Next. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, pembahasannya akan saya lanjutkan. Biasanya satu molekul yang terlibat mempunyai ikatan rangkap. Contoh reaksi adisi adalah reaksi antara etena dengan gas klorin membentuk 1,2-dikloroetana.
Reaksi adisi hanya terbatas pada molekul yang mempunyai ikatan rangkap, seperti alkena dan alkuna. Karbonil adalah gugus fungsi yang terdiri dari sebuah atom karbon yang berikatan rangkap dengan sebuah atom oksigen C berikatan rangkap O. Karbonil adalah gugus fungsi yang terdiri dari sebuah atom karbon yang berikatan rangkap dengan sebuah atom oksigen C berikatan rangkap dengan O. Next. Senyawa karbonil adalah senyawa yang mengandung gugus karbonil C berikatan rangkap O. Senyawa karbonil dikelompokkan menjadi beberapa golongan, yaitu ada aldehida, ada keton, asam karbonil. Next. Next. Selanjutnya yaitu adalah reaksi aldehid dan keton, reaksi adisi. Jadi ini adalah gambar dari karbonil itu bersifat polar sehingga dapat diserang oleh nukleofilik atau Nu atau elektrofilik atau E+. Reaksi umumnya bisa dilihat pada slide. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi reaktivitas aldehid atau keton. Jadi muatannya itu plus pada karbon-karbonil. Baru shape itu faktor stearik. Jadi ini yang pada tanda panah itu adalah naiknya reaktivitas. Next. Selanjutnya itu ada reaksi-reaksi aldehid dan keton. Jadi ini adalah reaksi dengan air itu untuk membuat suatu gemdiol atau hidrat. Selanjutnya itu ada di bawah ada gambar reaksinya. Baru selanjutnya itu adalah reaksi dengan alkohol. Jadi aldehid, R ikatan rangkap OH, hemiasetal, R ikatan OH asetal, baru siap itu keton, R berikatan dengan OH hemiketal, baru R berikatan dengan OH ketal. Baru sampingnya itu adalah reaksi-reaksi asam karboksilat. Yang pertama itu reduksi, jadi bisa dilihat bahwasanya itu adalah reaksi dari asam karboksilat. Baru selanjutnya itu adalah gambar dari reaksi asam 3 ketobutanoat, baru kemudian asam 3 hidroksibutanoat. Dan di bawah itu adalah gambar dari reaksinya. Next. Selanjutnya itu adalah ada gambar 4 reaksi. Yang pertama itu ada gambar asam karboksilat. Baru yang kedua itu ada reaksi dari amida sederhana. Baru kemudian ada amida bersubstituen 1. Baru kemudian ada amida bersubstituen 2. Next. Baru selanjutnya itu adalah gambar dari esterifikasi. Jadi reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol menghasilkan ester. Di bawah ini adalah gambar dari reaksinya. Baru kemudian menggunakan katalis asam. Baru kemudian tidak bisa menggunakan katalis basa. Jadi reaksi asam basa itu atau deprotonasi asam karboksilat. Jadi reaksinya bisa dilihat pada slide. Next. Selanjutnya yaitu adalah reaksi asil halida. Ini membentuk senyawa turunan asam karboksilat lainnya dan asam karboksilat dengan kereaktifan asil klorida. Bisa lihat reaksinya pada slide. Baru kemudian adalah sintesis asil halida. Di reaksi asam karboksilat dengan SOCl2, reaksinya bisa dilihat pada slide. Baru kemudian ini gambar dari reaksi mekanismenya dengan asam karboksilat sebagai nukleofil. Next. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Lia. Kepada Saudari Lia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya reaksi-reaksi amida. Pemanasan baik dengan larutan asam atau basa menghasilkan asam karboksilat dan amina. Hidrolisis asam, adisi nukleofilik air pada amina yang terprotonasi diikuti dengan lepasnya amonia. Berikut reaksinya. Selanjutnya. Selanjutnya ada sintesis amida. Tidak bisa menggunakan asam karboksilat pada reaksi asam basa. Berikut reaksinya.
Yang kedua, menggunakan turunan asam karboksilat yang reaktif. Berikut pada reaksi asil klorida. Kemudian ada reaksi anhidrin, di mana dua molekul asam karboksilat bereaksi menjadi anhidrida asam. Selanjutnya ada adisi pada gugus karbonil. Dengan senyawa karbonil sebagai elektrofil, nukleofilnya dapat berupa: yang pertama ada air dalam reaksi hidrasi menjadi diol geminal atau hidrat, alkohol dalam asetilasi menjadi asetal, amina dengan formaldehida dan suatu senyawa karbonil dalam reaksi Mannich, asetilida dalam reaksi alkinilasi, dan ion sianida dalam reaksi sianohidrin. Next. Alkohol dalam asetalisasi menjadi asetal. Berikut contoh reaksinya di mana asam salisilat ditambah anhidrida asam asetat dengan asam sulfat bereaksi menjadi aspirin dan asam asetat. Selanjutnya ada amina dan formaldehida dan suatu senyawa karbonil dalam reaksi Mannich. Berikut merupakan contoh reaksinya. Baru ada ion sianida dalam reaksi sianohidrin, di mana keton ditambah asam sianida bereaksi menjadi keton sianohidrin. Next. Dalam banyak reaksi nukleofilik, adisi gugus karbonil merupakan yang terpenting. Dalam banyak kasus, ikatan rangkap 2C rangkap 2O direduksi menjadi ikatan tunggal CO ketika nukleofil terikat dengan karbon. Sebagai contoh, dalam reaksi sianohidrin, ion sianida membentuk ikatan C dengan memecahkan ikatan rangkap karbonil untuk membentuk sianohidrin. Next. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Lia. Baiklah, setelah presentasi dari kelompok kami, apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf, maklum masih dalam proses belajar. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.